Dalam konferensi pers di Washington DC, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ditemani Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Marielka Pangestu menyampaikan hasil perundingan penurunan tarif timbal balik 32% Presiden Trump. Menurut Erlangga, Indonesia menawarkan sejumlah konsesi kepada US Trade Representative dan US Secretary of Commerce dan sepakat akan menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari. Diharapkan dalam tenggat waktu ini akan disepakati kerangka acuan kerjanya. Adapun format yang masuk dalam perjanjian yang sudah disepakati antara lain kemitraan dagang, investasi dan reliabilitas rantai pasok. Rencananya Indonesia akan menambah pembelian energi seperti minyak mentah dan gas dari Amerika Serikat serta terus membeli produk pangan Amerika Serikat seperti gandum dan kedelai. Pemerintah Indonesia juga akan mempermudah prosedur impor untuk produk hortikultura Amerika hingga memfasilitasi perusahaan Amerika Serikat dengan perizinan dan insentif. Dalam proses negosiasi bilateral ini, Erlangga juga menjelaskan adanya penambahan tarif 10% bagi produk ekspor unggulan Indonesia seperti tekstil, garmen, furnitur hingga alas kaki yang kini bisa mencapai 47%. Hal ini akan semakin membebani biaya ekspor. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut. Namun menurut Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Profesor Poppy Sulistianing Winanti, Indonesia seharusnya tidak hanya menggantungkan nasib pada negosiasi diplomasi saja. Indonesia harus mencari peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama pada produk yang tidak masuk kategori penerapan tarif, salah satunya critical mineral. Namun yang perlu juga dilihat adalah selain melakukan mitigasi dan memperkuat posisi industri domestik yang akan terkena secara langsung tadi, kita tidak boleh lupa bahwa mengapa produk-produk tadi memberikan nilai tambah bagi perdagangan kita ke Amerika Serikat karena produk tadi juga dibutuhkan oleh pasarnya Amerika. Nah, di situ menurut saya justru peluang bagi tidak hanya kemudian bernegosiasi dengan pemerintah melalui USTR, melalui kemudian Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, tetapi juga membangun komunikasi dengan pelaku bisnis Amerika yang membutuhkan produk-produk tadi dari produsen Indonesia. Poppy juga menambahkan, meski Amerika Serikat adalah pasar kedua terbesar setelah Tiongkok, pemerintah Indonesia harus mulai meningkatkan peluang kerjasama perdagangan yang lebih signifikan dengan negara lain seperti Australia dan Uni Eropa. Tak hanya itu, pembenahan internal juga harus dilakukan secara menyeluruh karena menurut Amerika Serikat, Indonesia dinilai sebagai negara dengan hambatan di bidang birokrasi yang cukup tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.